teman-teman, selamat datang kembali di series Fundamental AutoCAD. Nah, kita udah memasuki video ke-7, teman-teman, video terakhir di series ini gitu. Nah, pada video ini kita akan bersama-sama membuat duplikasi side plan di AutoCAD gitu ya. Nah, sebenarnya video ini tuh aku buat khusus untuk membantu teman-teman PWK Undip semester 2, khususnya yang sedang menempuh mata kuliah interpretasi ruang gitu. Karena salah satu tugas besar di mata kuliah tersebut haruslah membuat duplikasi side plan gitu ya. Nah, namun aku juga berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman secara umum yang ingin belajar terkait dengan duplikasi side plan gitu. Karena apa? Karena di video ini kita bukan cuma membahas teknis duplikasinya saja, bukan cuma membahas teknik menggambarnya saja, melainkan juga kita bakal membahas mengenai pemahaman skala, bagaimana cara memasukkan gambar di AutoCAD, dan juga nanti di akhir bakal ada cara untuk mengeprint atau mencetak gambar kita sesuai dengan skala yang kita tentukan gitu ya. Oke, langsung aja nih teman-teman. Untuk menduplikasi gambar di AutoCAD, kita harus memasukkan gambarnya terlebih dahulu ke dalam kanvas kita gitu ya. Caranya gimana nih? Oke, caranya adalah teman-teman bisa menggunakan command attach nih ya. Teman-teman ketik aja di keyboard ATTAC. Attach, enter. Nah, teman-teman kemudian pilih gambar yang ingin teman-teman duplikasi gitu. Oh ya, teman-teman kalau misalkan mau pakai side plan yang aku pakai juga, nanti bakal aku upload ke Google Drive dan tautannya bakal aku lampirkan di deskripsi gitu ya. Oke, ini di open aja dan di oke aja. Nah, teman-teman sekarang diminta untuk menentukan titik awal di mana gambar tersebut akan ditempatkan gitu. Nah, aku pilih di 0,0 aja dan aku enter. Teman-teman juga sekarang diminta untuk menentukan skala perbesarannya gitu ya. Dan aku pilih 1 aja. Oke, kita udah punya gambar side plan yang bakal kita duplikasi nih teman-teman ya. Namun, masalahnya adalah ini gambarnya itu nggak pakai skala-skalaan nih teman-teman, alias ukurannya tuh ngaco gitu ya. Maksudnya ukuran ngaco gimana kak? Nih, kita coba lihat ya. Di sini aku punya skala berbentuk garis atau batang gitu ya. Kemudian aku bakal hitung nih, kita bakal pasin sampai ke 100 meter. Tulisan pada skalanya sih 100 meter. Tapi kita lihat dulu ukurannya itu berapa gitu. Tuh, ukurannya cuma segini teman-teman ya. Cuma 0,08226724 gitu ya. Oke, ini tuh maksudnya apa? Angka apa ini kak? Ini tuh dalam satuan apa gitu? Ayo teman-teman inget nggak settingan units pada awal banget gitu ya? Pada awal banget series ini itu kita meter teman-teman. Berarti 100 meter pada gambar side plan kita itu setara dengan 0,08226 sekian meter pada ukuran sebenarnya gitu. Alias cuma 8 cm lebih dikit doang teman-teman ya. Oh ya, kalau teman-teman nggak ada tulisan yang panjang gini pada dimensinya, teman-teman bisa setting di dim style gitu ya. Teman-teman ketik aja dim style, enter, kemudian di modify. Dan primary unitsnya teman-teman di precision ini bisa pilih yang paling bawah atau paling banyak gitu ya. Gitu. Oke, back to the topic gitu. Intinya kita perlu membuat gambar ini tuh hingga ke ukuran aslinya nih teman-teman. Agar apa? Agar saat kita cetak kita bisa menentukan skala yang tepat gitu. Gitu. Pentingnya di situ teman-teman ya. Ingat, sekali lagi kita harus membuat gambar dengan ukuran sebenarnya terlebih dahulu. Baru nanti ketika mencetak, kita baru menentukan skala gambarnya gitu ya teman-teman. Gitu ya. Oke, maksudnya gimana kak? Misalnya bagian ini nih, bagian kotak ini, katakanlah panjangnya itu 100 meter. Di ukuran sebenarnya 100 meter. Berarti nanti kita bikinnya juga 100 units teman-teman. Karena units kita itu 100 meter atau 100 satuan gitu ya. Gitu. Misalnya lagi nih, misalkan panjang bangunan ini itu katakanlah 200 meter gitu. Berarti kita bikinnya juga harusnya ukurannya 200 satuan teman-teman, karena satuan kita meter gitu ya. Ini kan nggak 200 satuan nih teman-teman. Ya katakanlah aja sih. Oke, intinya adalah gambar ini tuh ukurannya nggak sesuai ukuran nyata gitu, bukan ukuran real gitu. Jadi kita harus mengubah gambar ini ke ukuran nyatanya terlebih dahulu, baru nanti kita skalakan di akhir. Gitu ya. Intinya skala itu buat memperbesar atau memperkecil gambar yang kita buat dalam ukuran sebenarnya gitu. Oke, semoga paham ya sampai sini ya teman-teman. Oke, bicara tentang skala, rumus skala itu apa sih? Ya kan? Rumus skala itu apa sih? Ayo, rumus skala adalah ukuran jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya gitu. Terus, jarak pada petanya berapa kak? Ya 100 meter. Kemudian jarak sebenarnya berapa? 0,082 gitu ya.
Oke. Ini bakal aku tulis dulu teman-teman pada katakanlah Google Docs gitu ya, biar kita sama-sama bisa paham dan kita bisa melakukan perhitungan skala dengan lebih benar gitu ya. Aku bakal move dulu ke Google Docs. Oke teman-teman, kita udah masuk ke Google Docs nih dan udah aku input angka-angka yang udah kita hitung tadi di AutoCAD gitu ya. Jadi sekali lagi, jarak pada peta itu sebesar 100 meter. Kemudian jarak sebenarnya adalah 0,0822 sekian meter gitu ya. Berarti kita harus menghitung jarak skalanya dengan rumus jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, berarti adalah 100 meter dibagi dengan 0,0 ini ya teman-teman, dibagi 0,0822 sekian itu hasilnya berapa? Nah, kita harus pakai kalkulator gitu. Ini aku copy dulu. Kemudian aku akan buka kalkulator dan aku paste. Oke, hasilnya adalah segini teman-teman. 12155 sekian, panjang banget ini ya. Oke, aku tulis dulu di Google Docs. Segini teman-teman. Berarti agar gambar kita tadi nih, agar gambar kita yang tadi ini nih, itu ukurannya sesuai dengan ukuran nyata, kita harus kalikan dengan angka ini teman-teman ya. Karena ini adalah skala gambar kita gitu. Jadi, aku ulangi lagi. Agar ukuran gambar kita ini sesuai dengan ukuran nyata, maka harus kita kalikan dengan angka ini gitu ya. Oke. Terus caranya gimana, Kak? Ayo, kita bakal pakai comment skill nih. Ini pertama-tama bakal aku ilangin dulu. Sorry, kepencet. Ini bakal aku window gini aja biar gampang. Oke. Kita skill teman-teman gambarnya ya. Kita pilih gambarnya. Skill. Oke, aku bakal pilih titik 0,0 juga deh sebagai titik awal gitu kan. Nah, kemudian kita disuruh masukin skalanya ini teman-teman ya. Kita disuruh masukin skalanya nih. Berarti aku tulis aja ya kan angka yang ada di sebelah kiri gitu. Berarti kan 1 titik jangan koma 215. Ini nggak usah pakai titik dulu. Titik 550 6857 8938 8595 enter. Dah. Oke teman-teman, kita udah punya gambar yang kita skalakan ya, sehingga ukurannya itu jadi mendekati ukuran nyata gitu. Oke? Oh ya, anyway kalau teman-teman nggak mau nulis angka sebanyak ini juga nggak masalah gitu ya. Ini kalau mau ditulis berapa angka di belakang koma juga nggak masalah. Tapi masalahnya adalah nanti kalau misalkan kita skala di AutoCAD, apakah ukurannya akan dekati ukuran nyata? Nah itu semakin banyak angka di belakang komanya atau semakin presisi angkanya, juga nanti hasilnya juga bakal semakin presisi ya teman-teman. Oke, aku bakal ukur nih teman-teman ya. Oke. Udah mendekati 100 meter ya teman-teman. Paling kelebihannya cuma dikit-dikit doang gitu ya. Artinya gambar kita ini udah bisa dikatakan cukup presisi dan bisa kita mulai untuk duplikasi gitu. Oke, kita bakal langsung aja nih teman-teman untuk menduplikasi gambar lagi-lagi dengan ukuran nyata ya. Di sini. Let's go. Oke, sekarang kita bakal mulai gambar side plan-nya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kalau aku lihat di gambar side plan-nya nih, ada kayak berbagai macam jenis objek gitu ya. Yang pertama itu ada bangunan gitu, kemudian ada pohon-pohon juga nih ya. Dan terakhir tuh mungkin ada jalan gitu ya. Nah, aku bakal membuat layernya terlebih dahulu supaya nanti di akhir kita bisa dengan mudah mengelompokkan antar jenis objek tersebut gitu ya. Jadi di layer properties, aku bakal bikin dulu, nice, dari layer bangunan. Aku bakal bikin dulu layer, katakanlah jalan. Kemudian aku juga bakal bikin layer pohon. Ini layernya bisa bertambah teman-teman, tergantung dengan seberapa kompleks gambar side plan-nya teman-teman gitu ya. Tapi sementara aku tinggal dulu aja deh gitu. Kemudian teman-teman, aku bakal membuat tapi aku bakal membuat garis yang bakal membatasi side plan kita terlebih dahulu gitu ya. Aku bakal membuat garis yang akan batasi side plan kita terlebih dahulu, kita alias garis yang sampai sini, atau garis tepinya dulu gitu ya. Aku bakal pilih jalan, layer jalan.
Dan aku bakal bikin garisnya dulu deh. Namun masalahnya adalah teman-teman, kalau misalkan aku bikin garis sekarang, itu kayaknya nggak kelihatan deh. Karena ini gambarnya kan terang banget gitu ya, dan putih gitu warnanya. Jadi bakal aku turunkan dulu opacity gambar di gambar ini nih. Caranya adalah teman-teman ke layer properties. Karena gambarku ini ada di layer 0, jadi aku pilih layer 0. Transparansinya aku bisa atur, di bagian transparansi aku bisa atur katakanlah sekitar 70 gitu ya. Semakin tinggi angkanya berarti semakin transparan gambar tersebut atau layer tersebut gitu. Aku klik OK. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, layer kita itu jadi transparan gitu ya teman-teman. Dan aku bakal lock layernya. Nah, sekarang kita bakal bikin garis tepinya dulu nih, ya kan? Aku pengen garis tepinya itu mulai dari sini deh, dari yang agak berwarna gitu ya. Oke, caranya adalah gampang banget ke menu polyline gitu ya, tools polyline, tinggal bikin aja deh, karena tadi teman-teman udah mengskalakan gambarnya, jadi ya tinggal literally gambar aja teman-teman, tanpa harus takut dengan ukuran aslinya gitu, karena kita kan tadi udah setting ukuran aslinya di awal gitu ya. Tuh. Kemudian, nah ini agak challenging nih teman-teman ya. Sementara kita gini dulu teman-teman, nanti kita bakal, ini kan nyambung nih ya kan, sama gambar yang atasnya gitu. Jadi kita bakal bikin akhiran aja. Oke, aku bakal bikin garis lagi, polyline buat ngulangin. Oke, katakanlah sampai sini gitu ya. Katakanlah sampai sini gitu. Dan ini nanti garis lengkungnya aku bikin akhiran aja. Dan aku bakal bikin ulang dari sini. Tinggal kita klik aja teman-teman. Jangan takut dengan ukuran. Karena ukuran tidak terlalu diperhatikan. Yang diperhatikan adalah pemahaman tentang skala teman-teman gitu ya. Aku spill dikit nih. Oke, katakanlah kita juga bakal bikin yang ini. Jadi aku masukkan gitu kan. Oke. Dan nanti kita bisa bikin arc di sini. Nggak rapi ya, jadi ya udah. Nah, habis itu aku bakal bikin polyline lagi. Sampai sini, ini kita bablasin dulu aja nggak apa-apa. Ini kita bablasin dulu aja nggak apa-apa. Oke, masih bablas. Oke, masih bablas ya. Masih bablas. Dan kita berhenti di sini. Nah, sekarang kita tinggal bikin yang miring-miring ini nih. Caranya adalah wait, ini kayak kurang rapi gitu ya. Kita bisa klik kemudian kita atur aja nih teman-teman. Oke. Tinggal bikin yang miring ini nih, gimana caranya nih? Kalau teman-teman perhatikan ini kan kayak perpanjangan dari ellipse gitu ya. Tapi aku bakal bikin sisi lengkungnya dulu aja deh, karena kayaknya agak beda gitu ya dengan ellipse yang bagian dalam gitu. Tapi ya kita coba deh. Katakanlah aku pengen bikin ellipse gitu kan. Aku pengen yang, karena kita nggak tahu senternya di mana aja, jadi axis and end gitu ya. Oke. Kira-kira bakal segini. And then aku bakal offset aja. Oke, kita pilih distance-nya itu segini. Oke. And then aku offset lagi. Nah, kalau teman-teman lihat kayak nggak pas gitu ya teman-teman di ellipse ini gitu. Jadi kita hapus dulu aja, nggak apa-apa. Dan kita bakal bikin bagian luarnya dulu aja nih teman-teman ya. Caranya adalah kita ke arc. Karena kita tahu titik awal dan titik akhirnya, kita tinggal menentukan arahnya kemana gitu ya. Jadi start, end, and direction. Titik awal, titik akhir, dan directionnya sekitar segini. Oke. Kemudian kita bisa ulangi untuk gambar yang lain gitu. Ini seperti ada apa ini? Ada bagian kayak gini, kemudian kayak gini gitu ya. Teman-teman jangan takut buat salah gitu ya, jangan takut mencoba juga gitu, karena di sini juga nggak terlalu gimana-gimana gitu kalau diinterpretasi ruang. Yang penting adalah pemahaman skala teman-teman gitu ya. Teman-teman paham nggak sih skala itu apa dan gunanya itu apa gitu. Tapi buat kayak kerapihan gambar itu masih belum sih teman-teman. Oke, teman-teman tinggal ke sini, pakai arc lagi dan kita arahkan gitu. Oke, sama seperti tadi. Bikin arc lagi di sini, bikin arc lagi di sini, dan tinggal kita arahkan aja. Bikin arc 1, 2, tinggal diarahkan. Kemudian ini bisa kita offset ya,
bisa kita offset hingga ke bawah. Nah, ini bisa kita panjangkan dengan klik extend gitu ya teman-teman, EX. Nah, kita panjangin, ini juga kita panjangin. Kemudian aku bakal bikin garis terusannya di sini. Bikin garis terusan, di sini garis terusan, dan di sini garis terusan gitu ya. Oke. Kemudian aku bakal panjangin yang ini. Nah, udah. Oke, sementara di bawah gitu dulu. Kemudian apakah ada lagi yang sisi lain? Oh, oke, di sini ada teman-teman ya. Cukup ekstrim. Lagi-lagi arc yang start and direction gitu. Oke, aman. Udah teman-teman. Kira-kira buat bagian luar atau tepinya kayak gitu. Nah, sekarang katakanlah aku pengen bikin bagian bangunannya gitu ya. Aku pengen bikin bagian bangunannya gitu. Nah, aku pilih ke bangunan nih. Sebenarnya biasanya sih yang biasanya harus dibikin dulu itu jalan teman-teman ya. Yang biasanya harus dibikin dulu itu jalan, tapi karena di sini tuh jalannya ketutup bangunan dan nggak begitu kelihatan gitu ya. Jadi aku pilih yang kelihatan mata dulu gitu biar kita lebih gampang bikinnya gitu ya. Nah, aku bikin bangunan. Aku mulai katakanlah dari bangunan ini dulu deh. Kita pilih menu line dulu aja teman-teman ya. Karena tadi kita lihat arc-nya itu nggak bisa langsung dibikin gitu. Jadi kita pilih line dulu, kemudian aku bikin sisi sini. Berapa nih? Panjangnya sekitar 18 gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih presisi lagi, tinggal ketik aja 18. Itu kayak penaksiran sih teman-teman, tapi karena kita udah mengatur skala di awal, jadi kemungkinan tingkat presisinya itu lebih tinggi gitu ya. Oke, kemudian aku bikin arc yang kira-kira dari sini sampai sini. Lagi-lagi start and direction gitu ya. Nah, aku tarik ke atas untuk arahnya. Dan aku bikin garis lagi di bagian sini, bagian kanannya. Yang panjangnya juga 18 gitu. Usahakan sudutnya sama ya teman-teman. Biar ya walaupun ini penaksiran tapi biar nggak terlalu parah-parah banget gitu. Oke, sekarang aku bisa bikin arc yang bawah. Nah, pilihannya adalah aku bisa bikin arc lagi pakai menu arc atau pakai tools arc, atau aku bisa offsetin aja nih teman-teman gambarku yang bagian atas gitu ya. Coba aku offset deh. Offset. Kemudian karena tadi ukurannya 18, jadi 18 aja gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman, masalahnya kalau di offset itu, ini garisnya itu nggak nyatu gitu ya, nggak nyambung gitu. Nah, teman-teman bakal aku coba extend dulu nih. Kira-kira bisa nyambung apa enggak? Nah, kalau misalkan nggak bisa nyambung gini teman-teman ya, kalau nggak bisa nyambung gini, teman-teman nggak usah ambil resiko. Jadi kita bikin arc baru lagi aja dengan sudut yang kurang lebih sama dengan yang atas gitu ya. Oke, bikin arc baru sekitar segini, dan dengan sudut yang sama dengan atas. Kita berapa tadi? 25 ya tadi. Iya, di 25. Oke, sekitar segini. Oke, jadi ya teman-teman, bagian bangunan yang ini gitu. Kemudian buat bangunan ini kita lakukan hal yang sama gitu ya, literally buat nyari seluruh bangunan gitu. Jadi line lagi. Oke, kira-kira berapa nih? 18 ya kira-kira tadi. 18. Ini juga line 18. Sekitar 18. Wait. Kurang rapi. Coba dari bawah. 18. Oke, sekarang aku bakal bikin arc yang ini, start and direction sekitar 45 derajat, dan start and direction 45 derajat juga gitu. Nah, ini kita lakukan hal yang sama untuk seluruh bangunan yang ada di sini ya teman-teman. So, mungkin bakal aku speed up aja karena prosesnya itu ya gitu-gitu aja gitu untuk menduplikasi site plan. Yuk, langsung aku speed up aja. Oke teman-teman, kurang lebih buat bangunan pertamanya udah selesai nih ya. Tadi aku cuma pakai polyline, kemudian pakai arc, diulangin lagi polyline arc gitu ya. Sekali pakai trim, pakai extend. Pokoknya semua tools yang udah kita bahas di video-video kemarin kita pakai ketika gambar site plan gitu ya teman-teman. Dan aku nggak terlalu perhatiin sama
ukuran aslinya gimana atau ukurannya nanti masuk akal apa enggak, karena kita udah mengatur pada awal ya teman-teman ya, kita udah ngatur ukuran aslinya di awal gitu. Nah sekarang aku bakal coba bikin detail-detail tambahan, kayak misalkan detail di bagian atas ini nih teman-teman ya. Nah aku bakal coba bikin itu karena ini juga hampir semuanya pakai ornamen itu, jadi nanti bakal aku bikin blok saja nih teman-teman. Yuk kita langsung bikin. Aku bakal mulai bikin dari polyline terlebih dahulu gitu ya, bikin polyline terlebih dahulu gitu. Kira-kira segini lah ya, kemudian segini, biar lebih precise ya. Jadi aku coba kasih ukuran yang lumayan eksak gitu, katakanlah 6,5, 6,5 kesananya bebas lah, besok bawahnya 6,5 juga, dan ke samping. Oke, bakal aku duplicate dengan copy. Habis itu aku pilih yang bagian samping dan array teman-teman, sebanyak 4 kali itu. Kemudian bakal aku rotate nih teman-teman, rotate pada tengah-tengah, jadi dia bakal seolah-olah ini ya bentuknya. Oke, kayaknya lebih kurang gede nggak sih teman-teman, jadi bakal aku pindahin dulu, move, dan aku pilih sini. Aku rotate lagi karena kurang pas di tengah. Oke, dan kemudian aku scale. Pilih sini. Dan gini. Oke, kemudian bakal aku ubah jadi blocks nih ya. Caranya adalah aku select semua, aku ke block, aku create, dan aku namakan apa ya, blok-blokan. Aku pilih pick point-nya. Nah, aku pilih pick point di pojok kiri bawah gitu ya. Dan oke, udah. Nah, sekarang aku tinggal masukin lagi blok-blokanku itu, blok-blokan. Aku pilih di sini, kemudian aku rotate. Rotate-nya searah dengan sini. Oke, kalau misalkan kurang pas tinggal di move aja. Dan ini. Bakal aku ulangin untuk semua ornamen blok-blokan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang semua elemen blok-blokannya udah dibikin ya teman-teman. Oke, sekarang katakanlah aku pengen nambahin pohon nih ya, pengen nambahin pohon pada sekitar bangunanku ini nih. Nah, caranya gampang banget ya teman-teman ya. Nah, caranya adalah aku pilih dulu layer pohon, kemudian ya udah tinggal tambahin aja gitu. Namun teman-teman, karena di sini pohonnya itu mengikuti bentuk jalan gitu ya, bisa dibilang gitu. Jadi aku bakal coba bikin jalannya dulu aja deh, biar nanti kalau kita bikin pohon lebih gampang gitu ya. Oke, jadi bakal aku bikin jalannya terlebih dahulu pakai layer jalan. Sama seperti tadi sih teman-teman ya. Kayaknya straightforward banget gitu kalau bikin duplikasi side plan gitu ya. Karena emang ya gini teman-teman, kita bener-bener kayak ngeblat aja gitu. Dengan pengaturan skalanya udah kita atur di awal. Ini aku klik kanan paralel dengan dari sini. Paralel. Jadi ya enggak yang gimana-gimana banget sih teman-teman sebenarnya, tinggal dirapiin aja gitu bahasanya teh. So, ini juga bukan yang kayak serem-serem banget gitu. Dan teman-teman gak usah takut sih buat duplikasi side plan gitu ya. Karena emang lagi-lagi straightforward gitu prosesnya. Ini artnya penting nih buat bikin pohon nih. Oke, bikin pohon di sini. Oke, udah. Terus itu bikin arc lagi dari sini sampai sini. Bikin arc lagi. Udah. Oke teman-teman, di sini katakanlah aku udah punya cukup gambar jalan gitu ya. Biar lebih kelihatan aku bakal matiin dulu gambar bangunannya gitu. Oke,
Nah, dengan gambar jalan ini kita bakal coba membuat pohon yang bakal mengikuti garis jalannya gitu ya. Caranya gampang banget. Kita pertama akses dulu pohonnya nih teman-teman ya. Seperti yang kemarin kita bahas gitu. Caranya adalah Ctrl+3. Nah, di sini kita bisa pilih yang trees in metric gitu ya. Oke, teman-teman bisa scale aja gitu kalau kurang gede gitu kan. Scale gedein, sip. Oke, kemudian tinggal kita copy array gitu ya. Tinggal kita array path, kita pilih path ini dan kita tentuin mau seberapa banyak gitu atau seberapa padat gitu. Oke, tinggal kita sesuai nih teman-teman ya. Oke, sip. Close array. Nah, kemudian kita explode dulu nih teman-teman, explode dan kita hapus yang nggak kepake. Udah. Nah, kita bakal melakukan hal yang sama. Oh iya, jangan lupa teman-teman, ini bakal kita taruh di layer jalan gitu ya. Jadi kita klik kanan, select similar, dan kita pilih di layer pohon gitu ya. Oke, sorry ya, tadi salah ngomong. Harusnya kita tempatin di layer pohon gitu. Oke, kita udah di layer, kita pilih layer pohon dulu. Layer jalannya kita lock dulu aja, nggak apa. Di layer pohon, aku bakal mengulangi hal yang sama. Jadi ini bakal aku copy terlebih dahulu. Aku copy katakanlah ke sini. Dan ini bakal aku copy array gitu ya. Pas gitu. Oh, sorry, nggak bisa di lock ya. Oke, kita pilih yang sini. Dan kita padatin aja sama jarak yang kita pengen gitu. Oke. Kemudian kalau udah exit, explode, dan pilih yang nggak kepake, hapus. Gitu. Kita ulangi lagi di sini. Copy dulu. Oke. Habis itu aku array atau copy biasa aja nggak apa-apa. Copy biasa aja nggak apa-apa. Habis itu aku pilih centernya di sini. Pilih array 3 kali gitu ya. Ya tinggal di ituin sih. Oke teman-teman, jadi gambarnya udah aku tambahin dikit-dikit bagian kiri dan bagian kanan gitu ya. Ya walaupun belum 100% jadi, tapi semoga bisa jadi gambaran teman-teman bagaimana cara duplikasi site plan di AutoCAD. Intinya itu, ya itu tadi, kalau misalkan teman-teman udah ngerti pakai tools apa, maka ya gampang aja gitu duplikasi site plan, tinggal ya emang butuh waktu yang lumayan sih untuk menduplikasinya gitu. Jadi saranku teman-teman pahamin dulu deh tools-tools yang udah aku kasih di video-video kemarin, pahamin juga cara modifikasi gambarnya dan juga berbagai pengaturan tambahannya gitu ya, supaya pas duplikasi site plan teman-teman bisa lancar gitu. Oke, anyway ini kita udah punya gambarnya gitu. Nah rencananya pengen aku ekspor jadi PDF gitu ya teman-teman, biar bisa aku print gitu ya. Nah caranya gimana gitu? Oke, pertama-tama ini bakal aku matiin dulu gambar layer awalnya atau layer di mana terdapat gambar contekan kita gitu ya. Aku matiin dulu. Oke, jadinya bakal cuma ada model kita doang ya teman-teman ya. Kemudian caranya adalah teman-teman bisa ke layout sini nih, ke bagian paling bawah, habis itu ke layout gitu ya. Nah, layout ini teman-teman adalah gambaran penampakan model kita ketika udah ada di file PDF gitu ya, atau ketika di print gitu, kurang lebih udah tergambarkan di layout ini gitu ya. Nah kemudian bisa diatur nggak sih kak, ini layoutnya kan jelek banget gitu ya? Bisa banget teman-teman. Caranya adalah teman-teman klik kanan pada bagian layout, kemudian page setup manager. Habis itu karena ini layout 1, jadi ya layout 1 aku modify. Nah di sini teman-teman bisa memilih berbagai ukuran kertas di paper size ini ya, bisa memilih berbagai ukuran kertas gitu. Kemudian teman-teman juga bisa menyesuaikan skalanya gitu ya di bagian plot scale ini. Begitu. Oke, teman-teman pertama yang teman-teman harus ketahui adalah teman-teman harus tahu ukuran kertas yang mau teman-teman jadiin kertas buat ngeprint gitu ya intinya. Karena nanti skala buat kertas A4 dan A3 itu jelas beda dong. A2 dan A0 juga jelas beda banget dong, gitu kan. Jadi teman-teman harus tahu ukuran kertas buat teman-teman mau nanti ngeprintnya seberapa gitu. Yang pertama, biar nanti kita bisa mengatur skalanya itu dengan pas gitu. Jadi skalanya nggak kegedean buat kertas tersebut ataupun kekecilan. Nah, di kasus ini kan gambarnya kan kecil banget gitu ya. Berarti skalanya terlalu gede gitu buat ukuran kertas tersebut gitu ya.
Nah, terlalu kecil gitu ya buat ukuran kertas tersebut gitu. Oke. Pertama-tama teman-teman, aku pengen membuat gambarku tuh ngeprintnya di kertas A0 gitu katakanlah. Gede nih A0 gitu. Oke. Sekarang aku tahu tuh panjang A0 itu, ya kan, panjang kertas A0 itu sekitar 1 meter lebih 20 sentian lah. Ya, sekitar 1,2 meteran gitu ya. Nah, kemudian aku bisa ngukur nih teman-teman ya, panjang modelku tuh kira-kira berapa sih gitu kan. Pakai dimension biasa. Oke, kira-kira ya sekitar 819 ya 850-an meter lah gitu ya. Secara real 850-an meter. Ingat unit kita meter gitu. Oke, jadi aku bisa aja masukin gambarku di kertas A0 dengan skala 1:10. Karena apa? Karena memenuhi gitu ukuran kertasnya dengan ukuran gambarku gitu ya. Intinya muat gitu gambarku kalau pakai skala 1:10 itu muat. Setiap 1 cm pada peta itu 10 meter pada jarak sebenarnya gitu ya. Oke, intinya adalah aku pengen coba bikin kertas A0 gitu. Pengen coba bikin kertas A0 gitu ya. A0. Nah, kemudian aku pengen skala aku itu 1:10 karena muat dan bagus nanti. Enggaknya 1:10 kan bagus ya. Oke, di custom ini kan milimeter ya teman-teman. Berarti teman-teman kalau mau sentimeter ya tinggal tambahin aja 0 jadi 10 mm gitu ya. Habis itu unitnya kita kan meter gitu. Oke, berarti setiap 1 cm pada peta aku pengennya itu 10 cm pada jarak sebenarnya gitu ya. 0,1 gitu. Kita coba. Boom, jadi. Oke, jadi. Berarti skala kita udah 1:10 gitu ya teman-teman. Dan kita udah bisa ngekspor ini jadi PDF gitu. Caranya adalah ini kita klik kanan, Page Setup Manager lagi, modify, dan ini bisa kita pilih dulu plot style table-nya. Aku katakanlah pilih yang grayscale biar hitam putih gitu. Habis itu kita oke, close. Sekarang teman-teman bisa klik Ctrl P. Nah, teman-teman udah bisa ngeprint nih di sini. Caranya adalah dengan klik aja oke gitu. Nah, teman-teman sekarang udah bisa memilih di mana tempat teman-teman mau menempatkan gambar teman-teman. Katakanlah di sini. Dan oke, seperti ini kira-kira. Ini bisa kita rotate juga gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman buat cara ngeprint di AutoCAD gitu ya. Anyway, ini kan video terakhir di series fundamental AutoCAD gitu. Jadi, aku mau berterima kasih dulu buat teman-teman yang udah sampai ke video ini, ke titik ini gitu ya. Terima kasih udah menonton video-video di series fundamental AutoCAD. Semoga bisa bermanfaat dan kita bakal ketemu lagi di seri-seri selanjutnya gitu ya. Karena aku nggak bosan-bosannya gitu ya. Jadi, ya kita bakal bertemu di lain waktu. Sekian aja dari aku. Bye-bye.